Kawan, hari ini saya mau berbagi tentang sebuah modul ya. Ini modul sebenarnya modul charger tapi dilengkapi dengan DC-DC step up ya. DC-DC step up atau step down. Dia bisa disetting mulai dari tegangan 4 volt sampai 12 ya. Saya belum mencoba untuk tegangan di atas 12 volt, tapi yang saya udah coba adalah 4 sampai 12 volt. Nah, ini komponen aktifnya adalah TV4056 ya. TV4056 yang ini. Sebentar. Nah, yang komponennya ini kawan. Ini TV4056 ya. Nah, ini jadi ini ada output ke baterai ya, ke baterai lithium 4,2 NCM atau lithium polymer yang 3,7 nominalnya, tegangan maksimumnya 4,2, dan ini ke outputnya yang sudah step up atau step down ya. Karena kalau dia di setting di bawah 4, saya nggak tahu bisa atau enggak, nanti kita coba ya apakah dia bisa di bawah 4 volt. Nah, ini yang sudah saya rakit. Nah, ini ke beban output, ini yang ke baterainya saya pakai baterai LiPo 3,7 volt 2000 mAh atau 2Ah ya. Nah, terus ini port tipe C-nya, USB tipe C-nya untuk charging. Kita coba dulu chargingnya dulu ya. Oke, ini sudah saya siapin. Nah, chargingnya kayak ini, yang di port yang paling kanan ya kawan ya. Nah, port yang paling kanan masih 0. Coba ini saya hubungkan sekarang. Nah, ini indikator merahnya sudah nyala, itu artinya dia dalam proses charging ya. Dia dalam proses chargingnya sudah terkonek. Ini ke baterai, ini ke beban. Nah, ini saya setting outputnya sudah 12,6 ya kawan ya. Nah, ini 12,6 tapi bebannya masih 0. Nah, kita lihat sekarang chargingnya itu dia tegangannya 5,2 volt 300 mA atau setara 1,5 watt ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba untuk dilakukan pembebanan ya. Jadi saya ini connect ke DC load elektronik ya. Saya zooming. Saya setting bebannya di ini ya kan, ini bebannya ya 300 mili dulu ya, 300 mA dulu. Kita coba on ya. Tegangan outputnya tetap ya sekitar 12,7, kemudian bebannya adalah 3 watt, arusnya 300 mA ya. Bebannya 3 watt ya, ini ya. Nah, kita lihat sekarang di chargingnya seperti apa. Nah, di chargingnya naik ya, tadinya 1,5 watt sekarang jadi 5,2 watt, arusnya 0,9 ampere atau 1 ampere. Artinya begitu dibebani ketika dihubungkan dengan charging ya, seakan-akan charging ini yang langsung di step up jadi beban, dan baterainya tidak terpakai ya. Saya belum bisa ngukur inputnya baterai ya, harusnya ini ada ampere meter yang di sini supaya kita tahu. Tapi yang jelas sekarang itu bebannya adalah 3,81 dan di charger sudah hampir 5 watt, artinya memang semua beban dialihkan ke posisi charger ya, ke charger ini. Oke, saya tadi ingin nyoba tegangannya diturunkan ya. Saya matikan dulu bebannya. Ini udah mati ya. Kita sekarang setting tegangannya dia bisa turun di bawah. Ini yang saya setting ya kawan ya. Ini parabol resistornya. Kawan-kawan lihat di tampilannya ya. Oh, bisa sampai 16 volt kawan, tapi saya nggak bikin karena terlalu jauh. Coba saya turunkan aja dulu. Oh, ternyata mentok di 4 volt kawan ya. Tidak bisa lebih dari 4 volt karena memang mungkin dia disetting tegangan untuk baterai penuhnya itu di 4,2. Ini saya naikkan ya, yang paling umum kita pakai di 12 volt ya. Nah,
tadi kan kita sudah coba untuk beban sekitar 300 mA. Sekarang saya coba naikkan bebannya menjadi 500 mA ya. Kita start. Oke ya. Nah, sekarang bebannya adalah 500 mA setara dengan 6,2 watt. Sekarang kita lihat di chargernya. Di chargernya 5,7 watt, arusnya 1,1. Artinya memang ini bebannya sebagian dari baterai ya. Kalau lihat dari chargernya cuma 5,7 watt saja. Jadi baterai ini sekarang posisinya di sebagian dia nanggung beban ya, sekitar setengah watt gitu ya. Dan saya kira ini masih oke. Sekarang saya coba untuk chargernya saya lepas, seperti apa hasilnya. Ya udah lepas ya. Nah, kalian lihat sekarang. Nah, tegangannya drop, yang tadinya 12,2 sekarang drop. Nah, ini mulai apa namanya, nggak stabil ya kawan. Saya coba turunkan bebannya 0,4. Nah, maksimum ternyata sekitar 5 watt kawan kalau untuk beban continuous ya. Jadi ketika dia di 12 volt, outputnya beban maksimumnya itu 400 mA atau setara dengan hampir 5 watt ya. Kawan-kawan lihat ya, ini chargernya udah saya lepas. Chargernya sudah lepas, ini posisi hanya dengan baterai saja. Nah, tegangan baterai ini anggap aja sekarang 4 volt, dia di step up, naik di 12 volt, dan maksimum hanya 5 watt. Saya pikir ini cukup lumayan kalau misalnya kawan-kawan mau dibikin semacam kayak UPS 12 volt DC ya. Tapi dari baterai lithium polimer yang 3,7 atau NCM ya, yang seperti 18650, 2660, jadi macam-macam baterai seperti itu bisa dipakai. Mungkin kalau kapasitas baterainya agak gede, bisa backup time-nya akan lebih panjang ya. Intinya kita sudah coba sendiri bahwa hasilnya untuk beban 5 watt atau setara 400 mA pada tegangan 12 volt dia mampu. Gitu ya kawannya. Sekali lagi ini modul ini, dan sebentar saya akan coba bagikan ke kawan-kawan informasinya, produknya. Ini saya pakai di toko Oranye. Harga barangnya ini antara 8.600 sampai 9.600 saja modul ini. Saya kira ini sangat murah dan cukup berguna. Tinggal nanti kawan-kawan kreasi aja bagaimana caranya. Ini bisa dimanfaatkan untuk UPS DC atau apapun yang teman-teman butuhkan untuk tegangan 12 volt. Tadi kita sudah coba juga bisa naik sampai 16 volt ya. Tapi kawan-kawan harus betul-betul menghitung, karena kalau ketinggian bebannya juga akan drop atau dia tidak mampu. Dan ingat kawan ya, bahwa komponen ketika dibebani seperti itu dia akan panas. Jadi kawan-kawan pertimbangkan kalau misalnya bisa dikasih heatsink, ditambahin heatsink gitu, atau ditaruh dalam casing dikasih heatsink, terus ada fan DC kecil yang paling tidak ada sedikit angin agar sirkulasi disipasi panasnya bisa dibuang. Semoga berguna dan terima kasih.